Welcome to my channel. Ya, halo. Sorry, gue baru update konten di hari ini, di pagi hari ini, tanggal 6 Juni. Dan juga tentunya bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Yang pertama-tama gue mau mengucapkan Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakan. Dan tentunya juga selain Idul Adha ada yang kita rayakan, yaitu kemenangan Indonesia dari China semalam. Ya, ini pertandingan yang luar biasa seru dan tentunya mengunci juga ya round 4 di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Jadi kita lolos ke round 4 setelah 2 jam kemudian. Kita semua tahu Bahrain takluk 0-2 dari Saudi Arabia, sehingga ya poin kita tidak mungkin berubah dari posisi 3 dan 4. Ya, tentunya pertandingan kemarin sangat seru, sangat menegangkan. Di akhir babak pertama kita berhasil turun minum dalam kondisi 1-0 melalui gol dari Ole Romney dari titik putih, dan lagi-lagi diawali dari pelanggaran, ya pelanggaran yang dilakukan kepada adik kita Ricky Kambuaya. Ini pemain yang sangat luar biasa dan tentunya pelanggaran tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Romney. Nah, gue sedikit bahas ya soal situasi pas mengambil tendangan penalti. Semua orang berpikir Bang Jai yang akan mengambil karena dia megang bola, tapi ternyata tidak. Itulah jiwa dari seorang kapten. Dia tahu ada sedikit provokasi yang coba dilakukan oleh pemain China, sehingga dia coba untuk mengcover situasi dulu. Dia membentengi, mengguard oleh Romney yang memang adalah algojo dan memang ditunjuk oleh Patrick Kluivert, tim kepelatihan, untuk mengambil tendangan penalti itu. Jadi dia jaga jangan sampai konsentrasinya buyar gara-gara provokasi dari para pemain China. Jadi ini satu pengalaman ya dari seorang Jai Itses, pemain yang malah melintang di Serie A dan Serie B, yang tahu betul bagaimana dalam situasi seperti itu dari step in sebagai seorang kapten. Dan kita lihat Ole Romney pada akhirnya melakukan tugasnya dengan baik, sekaligus juga membawa Indonesia meraih 3 poin. Dan di akhir pertandingan dia ditabiskan sebagai pemain terbaik di pertandingan tersebut, meskipun harus diakui seluruh tim bahkan juga kepelatihan menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan fans juga nanti akan gue bahas, ini juga berperan sebagai pemain ke-12. Dan gue angkat jempol, angkat topi buat teman-teman semua, kita semua yang hadir di GBK itu luar biasa ya. Jadi mulai dari lagu kebangsaan hampir tidak ada yang menghina, semuanya berdiri. Ada sedikit yang coba mengbu tapi langsung diredam oleh kita semua. Dan kita lihat ya, ternyata kalau kita menghormati lagu kebangsaan lain, derajat kita ditinggikan. Apakah kita nggak merasa bangga? Bangga, karena kita bisa menghargai tamu, dan tamu pun respect dengan kita. Jadi terima kasih buat teman-teman semua. Kita semua berperan, termasuk juga pemain-pemain lainnya. Dalam hal ini gue mulai dari Emil Laudero, satu penyelamatan yang sangat gemilang dengan tangan kirinya ya di di babak yang kedua. Itu sangat genting sekali, dan untungnya bola melintir tidak ke dalam. Kemudian dia selamatkan, ada rebound. Tapi bukan hanya itu teman-teman, kita lihat bagaimana Rizky Ridho dan Justin Hubner langsung memberikan perlindungan ketika ada bola rebound ya, sehingga kalaupun ada nanti pemain China itu masih bisa di backup. Ini satu tindakan yang menurut gue sangat luar biasa as a team. Inilah mungkin hasil dari chemistry yang berhari-hari mereka bermain bersama di TC, kemudian sampai final preparation. Dan juga kita tahu bahwa trio JJR ini sudah bermain cukup lama dan mencatatkan beberapa kali clean sheet. Saat lawan Bahrain kita menang juga, trio ini berperan sangat besar. Waktu lawan Saudi juga demikian, lawan Australia di babak pertama juga demikian. Makanya Patrick Kluivert itu diberikan apresiasi ya. Kenapa? Karena dia berani ya mencadangkan Messi Ilgers yang memang secara market value tinggi, secara kemampuan individu bagus, tapi secara kekompakan di timnas mungkin belum begitu ya. Dan yang paling utama adalah kepentingan tim. Kemudian juga Tom Hai dan Joao Pelupesi juga cukup lumayan perannya di tengah dalam menjaga keseimbangan. Sayap kiri ada Calvin Verdong juga sama ya, walaupun beberapa kali dia agak ada kehilangan bola, tapi it's okay, nggak ada masalah. Egy juga wantunya dengan Ole, kalian lihat luar biasa juga, semua bermain sangat positif. Dan the one and only Ricky Kambuaya ya, ketika gue di Zoom di Nusantara TV tadi pagi, gue sempat ditanya siapa pemain terbaik ya. Sebenarnya kalau resminya kan ada Romney, tapi buat gue yang menyentuh hati gue itu adalah Ricky Kambuaya. Bagaimana dia menjaga keseimbangan di lini tengah, bagaimana umpan-umpan dia, bagaimana juga peran dia dalam mendapatkan penalti itu, karena
kematangan dari seorang Ricky Kambuaya yang memang dari awal kemunculan dia di AFF beberapa tahun lalu gue lihat ini anak yang luar biasa dari Papua yang punya potensi sangat besar dan makin lama makin kalem. Yang ini yang satu sisi positif perkembangan dia dari waktu ke waktu, dan ini lagi membuktikan bahwa ternyata Liga 1 bisa bersaing juga. Ada Rido di sana dari Persija, kemudian ada duo Dewa United dari Egy dan juga dari Ricky Kambuaya, dan bahkan mereka bermain sebagai pemain inti gitu. Jadi mantep banget. Dan itu tadi di saat yang bersamaan kemudian kita berhasil mengunci round 4. Jadi nanti pertandingan lawan Jepang itu akan menjadi joy match ya. Kita nggak akan mungkin bisa lolos otomatis, tapi juga sudah pasti lolos round 4. Dan saat ini gue berbicara nih teman-teman, gue sudah ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebentar lagi, ini gue rekam jam 1 siang lewat 15 lah kurang lebih. Jadi mungkin dalam 1 jam pesawat akan take off dan gua akan transit lama di Hanoi 7 jam. Jadi gua akan nanti sedikit-sedikit men-spill juga perjalanan yang menarik ini. Makanya gue bilang ini bukan hanya joy match nanti, tapi juga joy travel. Gua akan ke Jepang, akan sampai sekitar pagi besok atau tanggal 7. Kita akan mengikuti terus ya perkembangan ataupun pertandingan terakhir dari grup C ini di kualifikasi Piala Dunia menghadapi Jepang tanggal 10 Juni nanti, dan gua akan sajikan ke kalian bagaimana persiapan dari Joe Pelupesi dan kawan-kawan, bagaimana nanti official trainingnya, konferensi persnya dan lain-lain, pas pertandingannya, suasananya semuanya hanya di channel Bung Harpa gue sajikan ke kalian. Jadi we are happy buat teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Adha. Selain merayakan Hari Raya Idul Adha itu juga, tapi merayakan juga timnas yang sukses melangkah ke round 4. Kita semua happy. Mantertin Paes dan Marcelino Ferdinand juga nanti dipastikan bisa akan tampil kalau memang diturunkan lawan Jepang nanti. Tapi kita tidak mau terlalu jauh dulu bicara soal detail seperti apa, komposisi dan lain-lain. Itu nanti akan menimbulkan banyak diskusi yang menarik ya. Yang pasti kita semua senang, kemarin kita guyup, kompak, semakin dewasa fansnya. Meskipun ada satu yang tidak dewasa ya, yang merusak suasana, sangat ironis sekali. Jadi mudah-mudahan itu ditegur, karena kita sudah enak nih semua nih di tengah perbedaan, di tengah diskusi kita ada yang pro, kontra, tapi kemarin kita semua guyup, semua kita satu hati dan kita menang, itu happy ya. Tapi agak mengganggu mood itu ya, komentar-komentar postingan yang gak penting itu. Tapi ya udahlah ya, kita nikmatin kemenangan kita, keberhasilan kita round 4, dan kita nanti akan bermain di bulan Oktober. Nah ini belum tahu nih, karena dari informasi yang gue dapat, hitung-hitungannya gampangnya deh, gue summary aja. Ini sangat besar kemungkinan kita akan tampil di Qatar, which is gue udah bahas di kesempatan sebelumnya. Banyak kelebihan-kelebihan yang kita dapat kalau kita main di Qatar. Dari segi visa kita aman, bebas, kemudian dari segi penerbangan juga gampang, kemudian banyak diaspora di sana yang luar biasa. Dan juga gue mau ucapkan terima kasih buat teman-teman Garuda Qatar yang sudah memberikan gue baju A1. Nanti gue bawa, gue akan pakai di Jepang ya. Jadi seperti welcome home lah kalau main di Qatar. Jadi seperti itu teman-teman, round up gue sekali lagi. I'm going to Japan, here I come, Japan. Adios.